calon mempelai pria, Mas Adi dan rombongannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tentunya kita patut bersyukur di hari ini karena kita boleh berkumpul dalam suasana acara yang indah, yang sangat membuat kita bahagia karena hari ini dua keluarga besar akan dipertemukan dalam satu acara yang membuat diri kita bahagia. Untuk itu sebelum acara dimulai, mari kita sambut rombongan calon mempelai pria, Mas Adi, Ibu, Bapak, beserta keluarga besar. Terima kasih Bapak dan Ibu, jangan dulu masuk ya, saya tahan dulu sebentar karena belum sah ya Mas Adi. Bapak Ibu, mari kita awali kegiatan acara ini dengan doa. Kita minta pimpinan Tuhan biarlah semuanya Allah memberi kelancaran. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Allah di pagi ini kami boleh hadir di tempat ini dengan satu sukacita besar. Hari baru sudah kami terima, kesehatan pun sudah kami terima dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh hadir di tempat ini. Ya Allah, kami mohon penyerahan dan berkat serta curahan kuasa Roh Kudus-Mu untuk acara ini ya Bapa, biarlah boleh Engkau beri kelancaran. Mampukan kami ya Bapak untuk selalu bersyukur dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu, sehingga kami boleh menyadari bahwa semua yang ada dalam diri kami, semua yang terjadi adalah karena kehendak-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di sini saya hanya disuruh sama Pak Gatut untuk ngomong, tapi ini tidak tahu. Ini Bapak Agus dengan rombongannya mau ngapain, nggak tahu ya. Jadi kita perlu bertanya nih, katanya ada Om siapa, Om Larko ya? Oh Triko. Pak, kita mau tanya Pak, ngapain Pak sini Pak? Nah, Bapak Ibu, mohon maaf ini rombongan tidak boleh masuk dulu sebelum Bapak menjelaskan mau ngapain datang ke sini. Sini Pak biar Pak. Nah, jadi kelihatan nih di dalam. Kami datang ke tempat keluarga Pak Gatut, Ibu dan anak-anak serta keluarga besar dalam rangka sukacita karena Tuhan mempertemukan kedua anak kita bersama. Dan sebelum lebih lanjut, kami ingin bersama keluarga mensyukuri bahkan menyerahkan segala hal, segala perkara yang sudah kita bicarakan, sudah kita persiapkan, terutama dalam memasuki momen yang terindah pemberkatan nikah kudus. Karena itu pada saat ini kita berkumpul untuk berserah diri dan menyerahkan segalanya hanya di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Kira-kira demikian. Terima kasih. Terima kasih pada Om. Saya panggilnya Om atau Bapak ya? Bisa saja. Bisa dua-duanya. Terima kasih, ternyata Bapak Ibu ini boleh menjadi saksi ya, bahwa kita yang hadir di sini boleh menjadi saksi. Kedatangan rombongan itu punya niat yang suci. Meminta ya, meminta Ananda Keke menjadi bergabung bersama keluarga Mas Adi, Randa Andi. Tapi di sini juga nanti ada susunan acara yang perlu tidak minta begitu aja, tapi ada satu hal yang mohon doanya juga bahwa ini benar diminta Pak. Boleh nggak sih Pak diminta Pak? Udah dandan cantik-cantik gini masa nggak dikasih? Jawabannya sama siapa, sama Bapak atau sama Pak Warno? Oh, sama Pak Warno. Monggo Pak, jawab dulu Pak. Ya. Iya. Terima kasih kepada Bapak siapa? Triko. Pak Triko
Ya, yang sebagai wakil dari Bapak Agustianto dan Ibu Sri Anggarini yang jauh-jauh datang dari Soreang ya? Ya, Jauh-jauh datang dari Margahayu ke sini akan meminta anak kami Dihayu Dianike Dewi Saraswati, putra dari Bapak Gatot Kristuharto dan Ibu Yuda Purwani. Pertama-tama saya atas nama atau wakil dari keluarga Bapak Gatot mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di hadirat Tuhan, karena pada saat ini dua keluarga besar, Mas Adi Nugroho atau Bagus Darmawan Adi Nugroho, yang telah dibawa ke rumah ini untuk diserahkan kepada keluarga Bapak Gatot Kristuharto, yang mana dengan permohonan, mungkin kalau tidak salah, mohon dinikahkan dengan Dihayu Dianike Dewi Saraswati ya Pak? Iya. Saya atas nama keluarga dengan tangan terbuka dan sepenuh hati, anak kami Darmawan Adi Nugroho, kami terima tangan terbuka sepenuh hati. Bahkan kami sebagai keluarga tidak hanya diterima hanya sebagai menantu, tapi kami anggap anak tersebut adalah sebagai anak kami sendiri. Begitu juga permohonan kami apabila nanti dilangsungkan pernikahan dan juga menjadi menantu Bapak Agustianto dan Ibu Sri Anggarini, kiranya anak kami Dianike Dewi Saraswati juga diaku sebagai anak sendiri. Jadi tidak membeda-bedakan antara keluarga besar dan juga keluarganya yang baru. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu telah ketahui bahwa kami atau keluarga Bapak Gatot Kristuharto mempunyai putra-putri sebanyak 5. Ya, jadi bukan keluarga kecil ya Pak ya. Itulah, nanti jangan sampai kaget di akhirnya. Jadi sekali lagi, pelaksanaan pernikahan akan dilangsungkan besok hari di Gereja Kristen Kiara Condong. Kita dorong doa, meskipun dalam keadaan seperti ini, kita tahu bersama bahwa keadaan yang tidak memungkinkan dan keprihatinan kita semua, namun Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan berkat Tuhan akan menyertai kita. Jadi sekali lagi, dari keluarga Bapak Agustianto beserta keluarga besar, putra kita atau anak kita Darmawan Adi Nugroho, kami terima dengan tangan terbuka. Semoga Tuhan memberkati. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah tutur kata kami di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Mas Adi, diterima nih Mas Adi. Bapak Ibu, ini acaranya nggak formal ya. Jadi acaranya boleh lah. Ini sekali lagi tidak formal. Nanti formalnya pas ibadah jam 10 nanti ya. Jadi kalau ada salah kata seperti tadi namanya dibulak-balik nggak apa-apa ya. Yang penting orangnya tetap itu ya. Mas Adi nggak berubah wujud, tetap itu. Jadi sekali lagi acara ini tidak formal, tapi acara ini suci karena kita berharap inilah kedua anak kita yang akan menuju kebahagiaan. Oke. Bapak Ibu, kami undang Bu Agus, ini Bu Agus, mamanya Adi. Ya, mamanya Adi ini ternyata untuk ucapan syukurnya akan memberikan sesuatu ya pada Ibu Yoga ya. Saya tahunya Ibu Yoga jarang Ibu Gatot, manggilnya Ibu Yoga. Mau ngasih apa ya? Monggo. Apakah ini? Nanti satu-satu dulu, diikutin yang lainnya dulu, ini simbolisnya dulu. Oh, ini. Ya, ini Ibu Agus. Ya, Ibu Agus. Nah, ini saya tidak tahu ya. Saya tadi lihat sepintas barangnya, tapi tidak tahu ini apa aja isinya. Bapak Ibu,
Ini Bu Gatut, Bu Yoga, monggo sini. Ya, di sini aja Bu. Bu. Nah, Bapak Ibu, sebagai bentuk bahwa ini sudah diterima, sudah menyerahkan dan sudah diterima, Ibu Agus akan memberikan sebuah simbolis. Ini simbolisnya sih gambar hati. Ini tanda cinta dua anak kita ya. Tentunya mereka bersatu karena didasari oleh cinta. Ini dibuatnya dari ketan lengket Mas Adi, semoga dengan Mbak Keke lengket terus kayak ketan nempel terus, nggak bisa dipisahkan ya. Itu harapan kami orang tua tentunya ya. Kemudian warnanya hijau membawa sejuk, warnanya putih membawa satu kebenaran bahwa inilah niat dari mereka berdua. Monggo diterima Ibu Yoga, Bu Gatut. Terima kasih. Biarlah ini simbolis tanda kelekatan mereka berdua dan mempersatukan dua keluarga besar. Monggo yang lainnya diikuti. Ya, ini Titi tidak tahu. Oh, ini Alkitab. Kita doakan semoga besok, monggo Bu, semoga besok melalui acara pemberkatan Allah selalu ada dan di bawah rencana Allah mereka terjadi pemberkatannya. Ini simbolis, monggo diterima. Nominalnya tidak tahu, tapi yang pasti inilah keikutsertaan mereka. Ini, wah monggo lah, nggak usah lah diceritain. Monggo diterima Mbak Sasa. Iya, Mbak Sasa oper-oper. Iya, banyak sekali. Ini perlengkapan Keke. Mas Adi siap membiayai Mas Adi? Mbak Keke siap ya? Ini dibiayai oleh Mas Adi. Mas Adi siap membiayai segala hak keperluan Mbak Keke. Amin. Segalanya ada tersedia. Sekali lagi, hantaran ini adalah sebuah simbolis bahwa Mas Adi siap meminang Keke. Kita tidak melihat isinya, kita tidak melihat bentuknya, tapi kita melihat makna yang ada di situ bahwa Mas Adi siap untuk segala yang ada. Monggo, untuk itu kami mohon duduk. Silakan di sini mungkin Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak serta Mas Adi. Monggo, monggo Bu Indah. Ya, Ibu, Bapak, Mas Adi. Yang adiknya, itu ada nama. Monggo, itu bisa pikirin aja. Nah, itu dulu. Monggo. Ya, ini di sini aja. Ini kan keluarga ini. Oke. Monggo, Bu. Iya. Monggo, Ibu duduk sini aja nanti. Duduk sini aja, Keke sini, didampingi. Keke di sini, sini nak. Ya, Ibu bapaknya. Sekarang Sasa, Nugi, Anggi, Angga mana ya? Angga di Nugi mana Bu? Nugi sama Sasa sini nak. Iya. Maaf ya, saya biasa guru manggilnya nak. Sini Nugi, Mbak Sasa mana? Oh, sebentar, sini nak, mau dikenalin. Bapak Ibu, tentunya kita tidak tahu ya, kita tahunya hanya Mbak Keke aja, kemudian Mas Adi. Saya juga baru ketemu ini dengan rombongan keluarga besarnya. Kita ingin tahu, tentunya ingin tahu ini ada siapa dan bagaimana, ya. Pak Warno, mohon diterangkan ini siapa mereka, biar tahu keluarga besarnya. Bapak Ibu keluarga besar Mas Darmawan Nugroho, Mas Adi, 6 panggilan akrabnya, keluarga Bapak Gatut punya putra putri 5, Mbak Keke, Mbak Ipit yang masih di Jerman, kemudian Mas Angga. Mas Angga ini? Oh, Mas Angga. Kemudian Mas Nugi, kemudian Mbak Sasa. Kemudian dari situlah mungkin keluarga inti dari Pak Gatut. Selain itu mungkin ada kakak Pak Gatut, Bapak Sundarto. Ada di padinya Pak Gatut, Pak Sundarto, yang di pojok sana. Kemudian Pak Widya Moko sebelahnya yang pakai masker pink. Kemudian adik Pak Gatut, Bapak Yudi yang pakai masker hitam. Jadi sebab ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Mungkin Bapak Agus Rianto dan Ibu, mana sih keluarganya
Mbak Keke inilah. Tapi kami atau saya khususnya tidak tahu nama panjangnya. Hanya tahunya ya Mbak Keke, Mas Angga, Mbak Mas Nugi. Bibit, Mas Nogi, dan Mbak Sasa. Itulah mungkin sekedar perkenalan dari keluarga Bapak Gatot. Mungkin yang lain-lain bisa nanti setelah kita menjadi saudara, kita bisa saling memperkenalkan diri atau saling berakrabria selama pandemi COVID ini masih berlangsung, maka kita tetap jaga jarak. Itulah mungkin sekedar perkenalan. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Pak, monggo Pak, perkenalkan diri dulu. Ya. Baik, saya mewakili dari keluarga mempelai pria, calon mempelai pria. Ayah dari Mas Adi, kita sudah disebut-sebut Pak Agus Rianto, kemudian Bunda Bu Sri Anggarini, dan Adi memiliki seorang adik juga laki-laki, Giri Tirta Rianto. Sebenarnya kalau kumpul, kalau hari-hari baik gak seperti ini kami ini keluarga yang bukan cuma keluarga besar, keluarga besar sekali. Buasa. Karena pengalaman beberapa kali ponakan-ponakan menikah, pelaminan nggak pernah cukup. Jadi susun 3 sampai ke depan, sampai jongkok dan duduk. Tapi dalam suasana ini, untuk Pak Gatot, Ibu, anak-anak beserta keluarga besar, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk penyambutannya yang begitu baik. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hanya karena kebaikan dan campur tangan Tuhan kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini. Bukan karena siapa-siapa. Itu yang perlu kita ingat. Agar ketika kita melangkah, langkah kita ada di dalam tuntunannya. Suasana ini tidak mengganggu sukacita keluarga. Kita tetap bersukacita. Keke dan Adi nanti punya cerita yang indah. Punya cerita dan kisah yang indah ketika memasuki usia seperti Bapak dan Ibu. Dan pada kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan keluarga yang mendampingi keluarga Bapak Agus Rianto. Saya mulai dari yang paling tua deh. Ada kakak kami, keluarga kami dari Wonosobo, Mas Bulu dan Mbak Kris. Kalau boleh nongol biar bisa dilihat. Ada yang belum sempat lihat mungkin. Ya. Kemudian saya sendiri, sebenarnya saya om tempelan. Karena istri saya, dia Ari Purwanti, adik sepupu dari Ibu Sri Anggarini. Kemudian ada Mbak dan Mas dari Mas Adi. Ada Mas Prima dari Sukoharjo dan Mbak Swasti, kakak sepupu dari Mas Adi. Selanjutnya adik dari Mbak Swasti yang suka repot-repot setiap ada momen, Mas Indra. Mana sih? Ya, itu. Mungkin, oh ada anak saya. Aduh, hampir saya lupa. Ada anak saya, Dion. Nah, ini anak bungsu saya, Dion. Keke sudah sempat ketemu di rumahnya. Mungkin itu keadaan yang lain-lainnya, mungkin keluarga besar dari Pak Agus, dari Ibu Sri. Mungkin kita akan berkenalan pada saat kita saling bertemu satu dengan yang lain. Ada yang di Solo, ada yang di Jakarta, ada yang di Wonosobo, dan lain-lain.
Mungkin begitu kasih. Terima kasih. Bapak Ibu boleh bayangkan ya apabila pandemi ini tidak ada, saya tidak tahu dengan dua gereja digabungkan saja udah penuh. Ini pengalaman GKJ karena kalau ada yang nikah antara gereja dengan gereja, apalagi kita sama-sama GKJ, itu numpuk penuh benar. Terus ditambah keluarga besar, nggak kebayang deh. Ya, keluarga saya tahu keluarga Bu Gatut sama keluarga Pak Gatut itu besar, benar-benar besar. Kalau ke gereja aja itu sampai penuh. Nah sekarang cuma segini, tapi kita patut bersyukur bahwa ini rencana Tuhan. Kita berdoa semoga si corona ini cepat pergi, bukan pergi tapi lenyap lah ya, supaya kita dalam dua keluarga besar ini bisa boleh dipersatukan. Bapak Ibu, di sini tentu saja Mas Adi dengan Mbak Keke ini bukan hanya datang sini enggak, tapi ada satu keinginan Mas Adi sama Mbak Keke. Coba berdiri sini nak, dua-duanya. Ini adalah saya kalau berdiri di hadapan Keke, saya paling ngeri deh dengan keluarga Pak Gatut itu benar-benar paling ngeri. Karena mereka tinggi-tinggi. Ngapain deket-deket saya di sini? Nah, ini tuh bayangin Bu, saya kalau di gereja dulu saya ngajar sekolah minggu, mereka kecil-kecil sekarang lebih tinggi dari ini. Bayangin. Sekali lagi mohon maaf ya, ini dalam suasana tidak formal. Jadi supaya sebelum karena begitu datang dia udah tante aku deg-degan. Saya bilang jangan, ini adalah awal dari segalanya. Semangat, doa restu kita ada di hadapan kamu, saya bilang sama Adi. Nah Adi, saya nggak tahu nih ya, Adi mau ngomong apa sama semua yang hadir di sini. Boleh Pi bicara masing-masing? Ya, boleh. Selamat pagi, semuanya. Bapak, Bu, pagi Pak. Ini sudah dijelaskan oleh Menteri Kom saya yang sangat saya percayai. Terima kasih Om, sudah dijelaskan. Jadi saya minta untuk Bapak sama Ibu yang di sini. Saya minta restunya Bu. Saya sudah memantapkan pilihan saya kepada Keke untuk menjadi pasangan saya selama-lamanya, dan juga dengan penuh kerendahan hati juga minta maaf jika saya selama ini banyak tidak ada yang tidak berkenan, dan juga terima kasih Bu buat support semuanya, buat dukungannya. Saya nggak bisa satu-satu. Terima kasih. Saya doakan Ibu sama Bapak tetap sehat dan juga diberikan umur yang panjang. Selamat pagi. Ada sepatah dua patah kata untuk Ibu, Bapak, orang tua saya, dan calon mertua saya. Bapak, Ibu, Keke, mohon maaf karena mungkin banyak kesalahan yang Keke perbuat selama hidup ini. Maaf juga Keke belum bisa jadi anak yang baik buat Bapak sama Ibu. Jadi Keke bersyukur punya orang tua seperti Bapak dan Ibu yang udah merawat, mendidik dan membesarkan Keke juga adik-adik. Mohon maaf juga kalau Keke belum bisa membalas semua kebaikan Ibu sama Bapak. Saat ini saya mohon restu pada Bapak dan Ibu, karena Keke kan menikah dengan seorang pilihan Keke, Mas Adi. Kiranya Bapak dan Ibu mendoakan kami bisa membangun keluarga kecil kami seperti Bapak dan Ibu membangun keluarga ini harmonis. Kamu doa juga supaya nantinya kalau boleh diberikan keturunan. Kita berdoa untuk Bapak dan Ibu selalu sehat, diberikan umur yang panjang.
Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mas Adi dan juga Bapak Ibu, inilah bentuk ucapan syukur mereka ketika mereka menyadari bahwa sampai sekarang mereka besar boleh memiliki orang tua, ibu, bapak yang boleh menyayangi mereka. Mereka bersyukur karena mereka tahu ketika papa dan mama, ibu dan bapak marah, itu bukan mereka karena kerjaan, tapi mereka karena sayang supaya mereka lebih baik lagi. Untuk itu mereka mohon doa restu kepada ibu dan bapak. Mohon doanya dimulai hari ini mereka akan menjalankan segala hal yang berkaitan dengan masa depan mereka. Untuk itu kami mohon Mas Adi, untuk ibu bapak sekalian bicara apapun yang ibu dan bapak juga mau digiliran. Bapak, Ibu, Di dalam doamu inilah kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan terlupakan nasihatmu itu. Hormati orang tuamu agar maju tumbuhmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu karena saya kasih sayang mereka, kasih sayang ibu dan bapak memberikan mereka semua. Mereka berdua sama-sama Perhiasan biarlah mereka berdua boleh kebahagiaanku. Tuhan lindungi hanya satu permohonanku dan doa mereka. dalam doa ku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, suntikan ini Tak dapat ku balas suntikan cintamu ini ayah, bukan satu takkan ku lupakan nasihatmu tapi ini sebentuk hormati syukur anak berdua pada orang tua. Juga di sini agar maju tumbuhmu di minta doa juga kita semua. terima kasih Kapan lagi mereka akan mengucap syukur selalu
Bapakku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Tak akan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih, ayah dan ibu. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku, diganti menjadi kebahagiaan kami. Tuhan, kiranya Engkau lindungi ayah ibuku. Dalam doaku selalu berseru menyebut nama ibu dan bapakku. Tetes air matamu, tetes air mata ibu dan bapakku yang kau tabur, itulah bahagia. Itulah harapan Adi dan Keke terhadap orang tua melalui semua ini. Kata-kata ini tentu bukan buat mereka berdua saja yang hadir di sini, tapi kita pun patut bersyukur bahwa Allah selalu menyertai kita sehingga kita boleh hadir hingga saat ini. Demikian Bapak Ibu acara sumbangan hari ini. Di samping itu tadi Mas Adi memberikan banyak simbolis bahwa dia siap untuk meminum Keke dengan siap melengkapi segala kebutuhan Keke sehari-hari. Di samping itu juga ternyata Keke juga tidak hanya mau menerima saja, dia pun siap untuk mendampingi Mas Adi, siap untuk segala yang berkaitan dengan keperluan Adi sehari-hari. Bah Keke akan memberikan satu simbolis yang akan diterima oleh Mas Adi. Monggo, mengenai Keke. Apakah bentuk simbolisnya kita tidak tahu. Mas Adi berdiri, monggo. Adi, ternyata Keke pun siap untuk merawat, saling mendukung satu dengan yang lain. Inilah bentuknya. Oh, kemeja. Ternyata Mbak Keke mau merawat, membimbing Mas Adi. Kita sama-sama dukung dalam doa kedua anak kita ini, Bapak Ibu. Biarlah ini kedua anak ini kita doakan. Terlebih lagi hari ini ada diskon ibadah sebelum pernikahan. Mari kita doakan. Esok hari ada pemberkatan. Dan berikutnya kita juga berdoa rencana mereka besar mereka yaitu di bulan Desember. Mari kita doakan juga. Demikian Bapak Ibu acara hari ini. Sekali lagi mohon maaf bila dalam acara hari ini banyak kata-kata yang tidak mengenakan. Tapi sungguh Bapak Ibu, hari ini bukan acara formal. Belum formal. Ini adalah pertemuan doa keluarga besar. Supaya lebih akrab. Jadi nanti kalau kita bertemu, kita tidak, hai, kamu siapa ya? Tidak. Inilah saudara saya. Inilah anak-anak kita. Inilah kakak sepupu saya, kakak semuanya. Seperti Bapak tadi bilang, saya hanya keluarga tenderan, menurut saya tidak. Tapi kita satu dipersatukan dalam keluarga besar. Ibu Datuk, Pak Datuk, Ibu Agus, dan Pak Agus. Untuk itu, saya mohon, kita tentu doa yang saya mohon Bapak untuk memimpin doa penutup sebelum kita jam 10 kita istirahat dulu sebentar, kita menunggu Pak Bambang dan Pak Wahyu untuk doa diskon. Monggo Pak, doakan mereka. Mari kita berdoa. Rangkaian perkenalan, keserahan dan sungkeman yang boleh berlangsung di tempat ini bukanlah seremonial semata ya Tuhan, tapi itu kami lakukan karena rasa syukur seorang anak kepada orang tua dan sebagai bakti seorang anak kepada orang tua. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan dua keluarga besar yang Tuhan persatukan di tempat ini. Terima kasih kami boleh saling mengenal satu dengan yang lain. Dan terima kasih untuk ungkapan dari anak-anak kami kepada orang tua. Kiranya itu menjadi doa mereka sepanjang kehidupan mereka ke depan. Bapa di surga, kami
mengakhiri acara tahap pertama ini di dalam Engkau, dan kami menyerahkan rencana ibadah sebentar yang dilayani oleh hamba pelayan firman-Mu, kiranya berlangsung hanya dalam pimpinan dan naungan Tuhan. Ini doa dan syukur kami. Ampuni kami Bapa, jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hadirat-Mu. Karena kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berantara kami sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian Bapak dan Ibu, acara tahap pertama seperti Bapak bilang, tahap pertama sudah selesai. Kita akan memasuki ibadah Bisron. Sekali lagi mohon maaf dan terus dukung dalam doa segala kegiatan dari awal ini. Terlebih lagi ya Bapak Ibu, rencana ini adalah rencana yang berubah total karena ada pandemi, tapi kita yakin ketika kita bersama pada Allah, Allah selalu menyertai kita dan Tuhan memberikan kelancaran untuk segalanya. Kalau barang itu yang ada di sederhana ini, kita akan break sejenak. Kita masuk. Kita akan pujikan lagu nomor urut yang pertama, Mulia, Mulia namanya bagi Yesus. Kemuliaan, puji sembah. Persekutuan doa ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Masuklah melalui pintu gerbangnya yang kudus dengan bermazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah namanya. Kalau bukan Tuhan yang menyertai kami, tiada dapat hidup ini. Kalau bukan Tuhan yang memandu jalan kami, tersesatlah kami. Tuhan adalah baik, kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Allah, Bapa, dan Anak, dan Roh Kudus, beserta saudara semua. Amin. Kembali kita lantunkan lagu pujian kita sebagai satu keyakinan. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhan. Diberi
yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Inilah penegasan dari juru Mazmur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa penuh rahmat di dalam kuasa Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersuka cita karena di tempat ini Engkau mempertemukan kami bersama-sama dengan keluarga besar calon pengantin untuk memasuki suasana persiapan akhir dari proses untuk perhelatan nikah anak kami. Kami bersyukur karena Engkau menghimpun kami. Sekalipun kami berada dalam suasana masih harus membatasi diri baik dalam jumlah kami untuk di tempat ini maupun terbatasnya saudara-saudari kami yang lain, famili kami dari berbagai tempat untuk saat ini belum bisa berkumpul bersama. Namun kasih Tuhan tetap tidak berubah untuk kami. Engkau hadir dalam sapaan berkat, dan sekarang ini kami bersama-sama memasuki suasana akhir dalam persiapan untuk esok hari dalam ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan atas anak-anak kami, saudara-saudari kami, Keke dan Adi. Biarlah Tuhan melalui acara hari ini Engkau berkenan hadir, menguatkan, mempersiapkan kami masing-masing dan kami semua untuk acara esok hari, bahkan untuk kehidupan pengantin usai mereka menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Kini Tuhan, kami siap untuk Engkau bentuk sehingga kami sungguh siap memasuki acara esok hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Calon pengantin dan kita semua, kita akan ungkapkan lagi berserah kepada Tuhan pada bait yang pertama saja. Berserah kepada Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari dalam doa kita nyatakan kesiapan kita untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Kembali akan kita lantunkan suasana batin kita untuk menyiapkan diri melalui lagu "Ku Siapkan Hatiku Tuhan" menyambut firman-Mu saat ini. Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam
firman di atas dasar ayat yang mereka pilih. Dan akan kita renungkan bersama. Tentu Mas Adi dan Mbak Keke dan kita semua juga diajak untuk mengerti, sama halnya calon pengantin ini ingin mengerti firman yang tertulis di dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke-11, mereka memilih ayat yang ke-24. Tapi saya akan nambah. Dan 25. Markus 11 ayat 24 dan 25. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Saya membawa sesuatu untuk Anda. Tapi jangan kamu biar nilai rupiahnya ya. Ada sesuatu yang ingin saya berikan kepadamu, ya sebagai tanda bahwa kita pernah apa yang nanti saya akan katakan. Silakan Anda buka. Minta yang mana, Pak? Ya, minta yang mana, Pak? Nah, apa itu? Ya, pokoknya kipas lah. Di sini nggak ada kipas ya. Pasti nggak ada, karena aturannya begitu. Memang dengan protokol kesehatan, ya pada itu dia dalam ruang tertutup ini nggak boleh AC-AC-an. Sehingga semaksimal mungkin jendela-jendela dibuka. Sungguh enggak ya kita ya? Enggak ya? Adem ya? Kenapa? Kenapa? Orang yang kipas sih? Ya, so kipas angin. Ada udara masuk. Udara masuk, cengkene. Hati. Nah, fungsi dari katalah, anggap aja itu kipas angin lah ya. Itu tuladan. Apa fungsi kipas angin itu untuk Anda? Sebagai penyejuk. Penyejuk ya. Setuju ya? Penyejuk ya. Yang semu bisa isis ya. Bukan adem. Isis terjadi ya pokoknya sejuk lah. Lalu kalau kita dalam situasi hardang gitu ya, sumuk itu kan bukan panas, hardang itu sumuk ya, bukan panas, tapi boleh lah asal dimengerti sumuk gitu. Sehingga ketika kita menggunakan kipas itu kita bisa isis, ya, adem boleh lah ya, pokoknya lebih nyaman dibanding tadi. Tapi kalau kira-kira panasnya hati, ini siapa sih ngedem deh? Kalau panasnya hati kita, suasana panas hati kita, siapa yang bisa mendinginkan? Hah? Coba, siapa yang bisa mendinginkan? Konflik dengan orang ya, di tengah keluarga gedrek, padu, konflik, panas. Siapa yang bisa mendinginkan? Kira-kira bisa kamu jawab apa Mas calon manten? Calon manten. Selama 2 tahunan ini Anda juga pernah panas kan? Ya.
Tapi mereka panas, suasana panas itu karena takut kehilangan, cemburu, macam-macam, ngkokek gitu ya. Dengan long distance yang mereka alami selama waktu ini. Tadi disebutkan nggak sengaja ya ketemu ya di Jakarta ya. Saya kira memang sengaja, karena sengaja mencari, pasti. Maka ketika saya bertanya kepada Anda, mana yang dominan, Anda mencari-cari atau Tuhan yang memberi? Kelingan nggak itu pertanyaan itu? Nah, ketika kita berjodoh itu sebenarnya dominan mana? Saya yang mencari-cari, nyatanya ya miling-miling, mati-mati, cocok enggak, ya kan? Atau Tuhan yang memberi, mana yang dominan? Ini penting, karena itu mengandung konsekuensi. Kalau kamu yang mencari-cari saja, maka ketika Anda dikecewakan salah satu yang lain, ya Anda akan ikhlas dan rela saja. Itu keputusanmu kok, ya sudah. Tapi kalau keputusanmu sebagai anak Tuhan, yang kamu mencari dan kamu alaskan imanmu kepada Tuhan, nggak boleh main-main. Karena pertanggungjawabanmu kepada Tuhan. Nah, tadi kembali. Panas hati, suasana hidup panas. Siapa yang mendinginkan? Yang bisa mendinginkan siapa? Anda memilih bacaan firman Tuhan dengan pokok doa. Kalau you doa dengan serius, percaya, dan kamu percaya bahwa sudah dikabulkan, maka akan diberikan kepadamu. Nampaknya pokok doa. Tetapi ada banyak hal yang lain yang menyekitarinya. Kalau pertanyaan saya tadi soal kipas angin, kita sumuk iso isis. Tapi kalau suasana batin kita, orang bisa panas hati, suasana batin panas itu karena apa sih? Pasti karena ada persoalan dengan orang lain, ya bukan? Karena kita memendam persoalan dengan orang lain, sehingga panas itu nggak karuan, isi pedang-pedang mata, bagaimana aku bisa menghindar ya? Nah, siapa? Disebutkan dalam Alkitab tadi. Coba deh, kalau kamu berdiri untuk berdoa, jajal, iling-ilingan, ingat, kira-kira kamu ada persoalan dengan orang lain nggak? Ya, coba. Dari situ nampak bahwa ketika kita dalam konflik, ada panas hati dengan orang-orang lain, tidak sejahtera dengan orang lain, rampungkan di sini. Selesaikan dulu itu. Lalu kita udah wes pur-puran, nah nembe dedumu. Ternyata saudara, membangun keteduhan hati dalam firman tadi diungkapkan, coba deh ingat-ingat dan rasakan itu, lalu kamu katakanlah, coba berubah. Kamu harus sadar diri, harus siap mengampuni diri, kamu harus siap membangun diri supaya keteduhan hati ada padamu. Nah di situ ternyata ibu bapak dan saudara juga teman-teman, ada syarat, prasyarat bahkan yang mutlak. Bukan saja soal percaya, tetapi membangun keteduhan hati. Makanya di sini ada 2 poin penting dalam firman Tuhan tadi. Kita berdoa oke, percaya ya. Tapi mengapa pengambilan doa kadang-kadang jauh dari harapan kita? Lebih lihat dikabul ke wong di persoalan kok. Bagaimana Tuhan bisa mendengarkan doa kita manakala kita mengeraskan hati di dalam panas tadi? Belum ada suasana damai dengan semua pihak yang lain. Sama halnya Tuhan, berilah kami kemampuan untuk rendah hati. Tapi pada kenyataannya, ngomong aku rendah hati. Wah, aku kok. Bagaimana ini? Tuhan beri aku pekerjaan karena selama ini bergumul. Ketika kita diberi pekerjaan, di tengah pekerjaan kita tidak disiplin, ya, melanggar aturan-aturan kerja, bagaimana? Nah, oleh karena itu, ibu bapak dan saudara, kalau pengantin, camkan ini. Anda bergumul dengan firman tentang doa, Anda yakin
Kalau sungguh-sungguh dalam berdoa, aku percaya dikabulkan oleh Tuhan, nanti dulu. Kesungguhan percaya itu berarti apa? Dalam diri kita ada suasana batin yang tadi teduh, nggak panas, tidak konflik, tidak ada persoalan dengan banyak orang lain. Kita bangun keteduhan hati, berarti hidup kita dengan siapapun. Pokoknya orang di ganjalan apa-apa gitulah ya, tidak punya ganjalan. Damai. Coba Anda akan rasakan perbedaan ketika aku. Kira-kira kalau aku punya musuh, terus bila ya Tuhan, aku rasa damai, sejahtera, terus kita nggak berupaya sendiri untuk berdamai dengan musuh. Kira-kira doa kita ganjil nggak? Nah, oleh karena itu, Ibu, Bapak, dan saudara, saya rasa ini pengajaran penting buat kita. Kalau Anda memilih ayat itu tidak keliru, dan itu benar karena Anda yakin Tuhan mendengarkan doa, dan ketika itu dengan percaya akan dikabulkan. Tapi ada syarat lain lagi. Ojo panas hatimu. Kalau kamu punya persoalan, selesaikan itu. Penting. Nah, inilah saya rasa bekal Anda, bukan saja kesiapan Anda untuk masuk dalam acara, momen untuk nikah esok, tetapi ini justru menjadi titik pijak kalian untuk ke depan. Rajinlah berdoa, oke. Percaya kepada Tuhan, oke. Tapi wujud percaya, hatiku ya harus itu ikhlas, legowo, tanpa ganjalan. Biarlah ini menjadi bekal dan bekal kita semua. Tuhan berkati Anda. Selamat untuk berjuang di dalam, bukan hanya esok, tapi menjalani hari-hari pernikahan Anda. Karena yang namanya nikah itu gampang. Aku dan kamu, oke, yuk neng kemulu, yuk neng gereja, gampang itu. Yuk catatan sipil tetap pemerintah jadi. Tapi yang sulit adalah bagaimana mempertahankan itu ke depan, menjaga itu ke depan. Apa tujuan nikah saya sudah sampaikan kepada Anda. Biar ini sungguh memberi makna untuk kita ke depan. Amin. Itu boleh kamu lakukan. Untuk kamu ingat-ingat ya. Dibalikin. Mau kamu coba nyalakan ya boleh. Itu juga nggak apa-apa, nanti di kamar aja cermet. Ya, baik. Kita akan masuk pada liturgi yang nomor 6. Saya ingin menyampaikan kepada kalian, Dianike dan Mas Adi, Anda telah memutuskan untuk menikah dan hidup dalam perkawinan dengan persetujuan orang tua kalian, Bapak dan Ibu Kadut maupun Bapak dan Ibu. Pernikahan akan dilaksanakan esok hari Sabtu jam 10 ya? Jam 10 di Gereja Kiara Condong. Sebelum pelayanan penubuhan nikah dan pemberkatan perkawinan esok hari itu, saya minta kita mencamkan. Esok akan ditegaskan kembali akan hal nikah dan perkawinan itu. Pertama yang memperkenankan berlangsungnya pernikahan adalah Tuhan, yaitu diikatkannya seorang lelaki dan seorang perempuan menjadi sejodoh. Saya menegaskan kembali dari apa yang telah kita percakapan. Yang kedua, pernikahan berlangsung atas dasar cinta kasih antara seorang lelaki dan seorang perempuan, dan telah mengambil keputusan secara dewasa untuk menjadi suami istri guna membangun keluarga. Yang ketiga, tujuan pernikahan dan hidup dalam perkawinan ialah untuk memuliakan Allah, yaitu menjaga kesatuan keluarga, menjaga kekudusan keluarga, mendidik diri dan keluarga dalam suasana silih asih, silih asuh, silih asah dalam iman kepada Kristus. Itulah nilai-nilai yang mesti Anda hidupi sepanjang hidup perkawinan. Nah, saya minta kalian berdiri. Tadi Mbak Nike Darmawan Adi Nugroho dan Mbak Dianike Dewi Saraswati
Anda saya minta untuk menjawab apa yang nanti saya tanya. Apakah Anda percaya bahwa yang mempertemukan Anda dalam ikatan cinta kasih adalah Tuhan? Dengan demikian pula bahwa nikah Anda esok adalah dalam perkenan Tuhan. Kedua, apakah Anda mantap untuk mencapai tujuan nikah dan perkawinan Anda, yaitu demi kemuliaan Allah? Ketika apakah dalam hidup perkawinan nantinya Anda bersedia untuk saling mengerti dalam segala keadaan dan saling menolong baik dalam suka maupun dalam duka? Bagaimanakah jawab saudara Darmawan Adinugroho? Bagaimana? Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Terima kasih. Tapi saya ingin tahu juga bagaimana Mbak Dianike Dewi Saraswati. Ya, saya bersedia dengan sepenuh hati. Terima kasih. Saudara, kita saksikan. Esok ini akan diungkapkan. Kalau sesuk Dido, saya tidak tahu. Mesti nggak akan nikah. Nah, terima kasih atas jawaban Anda. Saudara Darmawan Adinugroho dan Saudari Dianike Dewi Saraswati, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kiranya Tuhan dan saudara-saudara menyaksikan apa yang mereka nyatakan. Silakan. Kiranya Tuhan dan saudara-saudara menolong kami dalam iman dan seperti yang kami menjalani hidup nikah dan perkawinan. Ya, mereka berharap kita menolong dia supaya iman dan pengertian mereka bertambah-tambah sehingga mampu menjalani hidup nikah dan perkawinan. Saudara Darmawan Adinugroho dan Dianike Dewi Saraswati, akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Maka Tuhan akan luruskan jalanmu. Kiranya Tuhan berkenan memutuskan tekad kami menikah dan hidup dalam perkawinan. Juga orang tua serta saudara-saudara kami untuk merestui kami menikah, dan kiranya senantiasa memperingatkan kami pada jalan kebenaran dalam menjalani hidup perkawinan kami untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka juga menyatakan betapa pentingnya pengudusan Tuhan untuk menikah mereka nanti. Setelah kita akan masuk dalam doa syafaat, silakan Anda duduk. Pak Pendeta Bayu akan memimpin kita dalam doa syafaat. Saya silakan Pak Pendeta. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, baru saja kami mendengar tekad kedua anak kami untuk hidup membangun keluarga yang Tuhan berkati. Bapak, kalau kami mencoba melihat ke belakang, pasti kedua anakmu ini Tuhan juga yang mempertemukan, yang membangun cinta kasih, dan akhirnya memutuskan untuk membangun keluarga. Oleh karena itu, setelah mendapat restu dari kedua pasang orang tua, kami melihat langkah-langkah yang baik yang telah diatur juga oleh Tuhan. Proses yang berjalan, khususnya pada hari ini dan esok. Tuhan, Engkau sendiri yang telah mempertemukan, membangun ikatan cinta kasih, dan itu ingin diserahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami bersatu hati, keluarga besar
dan saudara-saudara yang lain, para sahabat, mendukung dalam doa, mohon kepadamu. Bapa di dalam surga, kami serahkan kedua anak kami, Dianike Dewi Saraswati dan Darmawan Adi Nugroho. Tuhan yang telah membangun cinta kasih mereka, Tuhan juga yang menolong mereka. Kami saat ini berdoa untuk menyambut berkat Tuhan esok pagi. Bapa, siapkanlah hati, pikiran, juga kesehatan kedua anak kami ini. Sehingga kami menyadari bahwa ini awal dari perjalanan hidup mereka yang akan terus berjalan sampai Tuhan sendiri yang menentukan. Bapa, kami juga berdoa untuk kedua orang tua, Bapak Gatot Kristoharto dan Ibu Yoga Purwati. Juga kami berdoa untuk Bapak Agus Rianto dan Ibu Sri Anggarini. Tuhan yang telah memimpin mereka untuk menghantar anak-anak mereka untuk dewasa. Tuhan telah menolong mereka, mendidik, membina, sampai hidup beriman yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, ikatan kedua anak kami bukan hanya milik mereka, tetapi milik dua keluarga besar. Oleh karena itu Tuhan, ikatan cinta kasih yang terbangun di antara dua anak juga membangun dua keluarga ini. Bapa dalam surga, berkati mereka yang telah mempersiapkan berbagai rancangan acara. Kami menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya itu akan terjadi dengan benar-benar baik kalau Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk majelis GKJ Kira Condong yang Tuhan pakai menjadi alat Tuhan mencurahkan berkat kedua anak kami ini di dalam membangun keluarga. Berkatilah rangkaian acara ibadah, peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan yang akan diselenggarakan esok pagi. Tuhan, berkati semua yang hadir, walaupun dalam suasana terbatas, tetapi tidak mengurangi berkat Tuhan yang begitu besar. Persiapkanlah semua bagian, semua yang terlibat di dalam ibadah ini. Bapa, secara khusus kami menyerahkan kedua anak kami, Keke dan Adi, di dalam langkah keluarga nanti. Tuhan pasti tidak menjanjikan jalan yang gampang dan mudah, tetapi Tuhan menjanjikan pelabuhan yang indah. Oleh karena itu, mampukan mereka mengatasi segala macam persoalan di dalam perjalanan hidup mereka. Bapa, itulah doa, syukur dan permohonan kami. Di dalam segala keterbatasan kami, kiranya Tuhan berkenan menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah bersama-sama berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara, jika telah menonton, kita akan menaikkan doa permohonan untuk ya Yesus terang. Kita akan ucapkan menyanyi Yesus terang di siang dan malam. Terusnya. Kita berdiri, Saudara.
Yesus terangku di siang hari. Silakan duduk. Ternyata ada pujian dari keluarga. Ada dua pujian, baik dari keluarga maupun dari Nafiri. Berurutan saja dari keluarga dulu. Mereka ungkapkan melalui pujian. Monggo, saya silakan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pujian dari Nafiri langsung. Lagu ini sengaja saya pilih dalam suasana yang kita rasakan seperti ini. Saya ikut bergumul untuk rencana Pak Gatot, untuk rencana Pak Agus, untuk rencana kedua anak kekasih Agi dan Gege. Dan dari hasil pergumulan itu saya memilih sebuah lagu yang tanpa saya sengaja saya temukan di YouTube. Semua karena Tuhan.
kemampuanku, tapi semua karena Tuhan. Dia berikan anugerahnya, bukan karena kehebatanku, bukan karena kemampuanku, semua karena Tuhan ingat Dia tepati janjinya. Semua karena anugerahmu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kita akan melangkah dalam kemuliaan-Nya. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu. Kita akan melangkah dalam kemuliaan-Nya. Kini semuanya untuk kemuliaan-Mu. Semuanya karena campur tangan Tuhan bagiku. Baik, selanjutnya kami dari vokal grup Nafiri mempersembahkan satu pujian berkat buat keluarga Mas Adi dan Mbak Tuke. Namun karena situasi pandemik, jadi lagu ini sudah kami rekam sebelumnya. Dan saya berharap tidak mengurangi rasa kegembiraan kita pada acara siang hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah
Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Lagu doa untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan tadi juga apalah artinya hasil, apalah artinya kekuatan, kehebatan kalau Tuhan kami. Ini bagi kita kalian dan tentu juga sanggup kita semua. Kembali saya undang bangkit berdiri saudara. Kita masuk dalam liturgi pengutusan. Hari Sabtu 25 Juli yang akan datang, peristiwa nikah Saudara Darmawan Adi Nugroho dan Yanike Dewi Saraswati akan berlangsung dalam ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan. Sebelum semuanya berlangsung, saya mengingatkan firman Tuhan untuk kita camkan. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Firman yang lain mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan nyawanya baginya. Demikian pula istri, kasihilah suamimu di dalam Tuhan. Di dalam kebersamaan membangun keluarga, berlakulah firman ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri. Hendaklah yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Itulah firman Tuhan untuk kita camkan. Kita akan dengar berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Kuperlukan juru selamat. Mari kita nyatakan dalam doa. Baik. Tentunya dari keluarga besar Bapak Datuk dan Ibu, juga keluarga besar Pak Agus dan Ibu, kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Bambang Pratomo beserta Ibu, kepada Bapak Pendeta Wahyu beserta Ibu, untuk semua berjangan Bapak Ketua ini sepertinya bukan untuk Anda berdua, tapi untuk kita semua, supaya kita memiliki satu sikap rendah hati,
jangan ada panas. Haridang boleh kata Pak Bambang tadi, haridang boleh tapi panas jangan, tapi jangan. Kita selalu berserah pada Allah, selalu berdoa pada Allah, memohon segalanya untuk kita didinginkan. Itu yang bisa saya ambil. Tapi kita ini bukan menyimpulkan ya, tapi ini sepertinya petuah buat kita semua. Kemudian di sini juga kami mengucapkan terima kasih pada Majelis GKJ Condong, Majelis GKJ Mulia dan GKJ Bandung, juga kepada keluarga besar Bapak Agus yang sudah menempatkan hati di tempat ini, juga keluarga besar Bapak Gatot yang hadir di tempat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, tidak mengurangi rasa hormat bahwa dalam situasi pandemi seperti ini kita boleh berkumpul. Esok hari mohon doanya kita akan melaksanakan ibadah peneguhan pernikahan jam 10 di GKJ Kiara Condong dengan kita mengikuti protokol kesehatan. Namun di balik itu juga ya Bapak Ibu, panitia juga menyediakan, bukan menyediakan ya, tapi mengadakan ibadah secara virtual. Bapak Ibu boleh melihat di dari Bojo wedding ya, benar? Benar. Kemudian maaf saya orang Jawa tapi belajar bahasa Sunda jadi mohon maaf kalau salah. Kemudian tapi ada juga di YouTube GKJ Kiara Condong jam 6 sore. Untuk acara ini pun ada ya jam 6 sore. Jadi boleh bisa melihat, dan esok hari Bapak Ibu pun boleh lihat di YouTube untuk esok acara peneguhan pernikahan, karena sesuai dengan protokol kesehatan yang hadir di GKJ Kiara Condong juga dibatasi. Begitu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu di sini untuk yang hadir di sini mohon dukungan doanya. Acara masih panjang dan panjang karena kita rencananya keluarga besar ini mengadakan resepsi, namun berkaitan dengan acara ini dengan keadaan ini akhirnya kondisi ini akhirnya diundur. Semoga juga Tuhan berkenan di tanggal 26 Desember boleh dilancarkan. Itu rencana kita, tapi rencana Allah lebih indah buat kita semua ya Bapak Ibu. Di sini juga tidak mengurangi rasa hormat, ternyata kedua belah pihak keluarga besar sudah menyediakan berkat bagi kita semua. Namun di sini kita tidak melakukan ramah tamah seperti biasanya, tapi kita bolehlah kalau mau ngobrol-ngobrol di sini, tapi tidak ya tetap ya kita malas diri juga Bapak Ibu ya, seperti yang jangan dari pemerintah, kita ikuti aturan dari pemerintah. Begitu Bapak Ibu, mari kita tutup dalam doa acara ini. Kita minta pimpinan Tuhan Bu Rosin sebagai majelis juga untuk memimpin doa penutup. Kita satu hati menghadap Tuhan dalam doa. Kembali kami menyapa hadirat yang kudus ya Tuhan, mengucap syukur karena rangkaian acara demi acara boleh kami nikmati pada hari ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa itu semua bukan karena kehebatan kami, tapi karena kasih dan kemurahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kami semua. Tuhan selalu memberkati setiap rencana-rencana yang telah kami rancangkan ya Tuhan. Bapa, kami juga masih memohon penyertaan Tuhan untuk acara besok, acara peneguhan pernikahan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang ada, Tuhan yang memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan hanya atas kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat kedua calon mempelai, Mbak Keke dan Mas Adi. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan serta penuh sukacita ya Tuhan, sehingga pada hari besok mereka boleh fit dan mereka boleh menerima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Begitupun buat kedua keluarga yang berbahagia, biarlah Tuhan juga senantiasa mengurapi dan memberkati kedua keluarga ini, sehingga keluarga ini boleh menjadi berkat Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, dan mereka pun boleh menjadi saksi bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, jika kami boleh mengakhiri acara pada hari ini, kami percaya bahwa itu ada dalam kasih dan penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan juga yang akan memelihara kehidupan kami satu persatu. Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami senantiasa memancarkan kasih dan kemurahan-Mu, dan terang Tuhan senantiasa bercahaya di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami
jika di dalam menjalankan acara ini terselip hal-hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Inilah doa dan syukur kami yang kami pinta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Selamat Ibu itu saya pandang. Terima kasih Bu Putri. Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa bagi kami keluarga atas kehadiran Bapak Ibu semua, khususnya Pak Agus dan keluarga besar yang memang rencana sudah tahun yang lalu sudah kita mantapkan untuk menuju ke satu prosesi yang sakral menikahkan anak kita. Tapi satu hal lagi yang pada hari ini sangat luar biasa buat kami keluarga. Mungkin jadi satu momen yang perlu diingat buat Anda. Dalam kalian ada 2 pendeta sepuh dan 1 pendeta, Pak Daniel Agus Daryanto almarhum. Waktu berhadir, saya melihat Bapakku pakai baju hitam, pakai tas abu-abu, begitu gembira, tersenyum. Terima kasih, Bu. Tidak ada 3 pendeta di sini. Sudah berani dari landasan buat kamu, ya Pak. Aku yang begitu sayang, begitu mengenali kamu ya. Kiranya jadi satu tugas buat kalian menjaga kemurnian perkawinan kalian. Bapak dan Ibu yang bisa berdoa, ya, buat kalian seperti rumpun kalian mengingatkan dan mengasihi sampai nanti Tuhan memisahkan kalian. Dan yang luar biasa lagi satu hal, mengenai waktu saya soal Pak. Kalau tadi kita menyatukan 2 keluarga besar, ternyata 2 tahun lalu saya juga mengantar kesepuhan saya dari budi-budinya Bu Kadus serta Pak Palian. Ternyata kalau kita terima cerita dari beliau Om Pramudito di sana, ternyata kedua pendeta ini juga berkata, jadi Pak Bambang itu adalah ponakan dari bapaknya Pak Pram. Sedangkan Pak Wahyu, pendeta Wahyu ini adalah saudara dari keluarganya Bu Pramudito. Jadi ini keluarga kita semua. Dan saya bersyukur dapat mempertemukan kita semua. Karena Pak Pram ini sebenarnya adalah omnya bukan. Jadi ada satu rangkaian yang sungguh luar biasa pada saat ini bisa kita berkumpul di sini. Dan itu semua bukan karena siapa-siapa, tapi Tuhanlah yang menunjuk. Dan saya terima kasih kepada Pak Markus, Bu Titi, dan Pak Warno yang sudah mewakili kami sebagai dari Pak Warno, sehingga acara ini bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih dan mudah-mudahan, mohon maaf karena acara besok di pernikahan pemberkatan nikah ini dibatasi usia juga, sehingga
para sesepuh dan sepuan ini tidak bisa hadir di sana karena memang aturan tidak membolehkan. Mohon maaf sebetulnya, dan kami hanya mohon doa semoga semua berjalan dengan baik. Terima kasih, selamat siang.